Oke, ya. Nah, pada materi tentang konvolusi, kita sudah membahas yang namanya filtering atau penapisan, ya, penapisan gambar, penapisan citra. Operasi penapisan gambar ini juga digunakan untuk perbaikan citra atau image enhancement. Ya. Nah, penapisan citra artinya kita memodifikasi piksel-piksel dalam citra berdasarkan transformasi terhadap nilai-nilai piksel tetangganya. Jadi ini operasinya aras lokal ya, aras lokal. Nah, biasanya menggunakan suatu mask atau suatu filter atau suatu kernel konvolusi. Nah, suatu piksel yang berada di posisi X, Y ini, nilai piksel yang berada pada tengah ini, pada tengah window ini akan dimodifikasi berdasarkan nilai-nilai piksel tetangganya, itu yang sekitarnya ini akan dimodifikasi. Ya. Nah, operasi penapisan citra ini dilakukan dengan operator konvolusi seperti yang sudah saya jelaskan. Citra masukan dikonvolusi dengan sebuah mask ya, atau sebuah filter atau template atau window atau dengan kernel ya. Nah, sehingga citra awalnya F X, Y dengan suatu operator konvolusi ditransformasi menjadi suatu citra GXY. Citra yang baru ini adalah citra yang enhance, citra yang sudah diperbaiki kualitasnya. Jadi input image-nya adalah citra Fx, Y, kemudian dengan suatu transformasi T itu akan memodifikasi piksel-piksel yang berada di dalam suatu area ini menjadi suatu nilai piksel yang baru gitu. Nah, ini operasi konvolusi seperti yang saya sudah jelaskan. Nah, operasi konvolusi itu adalah dengan cara mengalihkan nilai piksel dengan nilai bobot pada mask itu. Jadi Z1 kali W1 tambah Z2 kali W2 tambah Z3 kali W3 demikian seterusnya sampai Z9 kali W9. Nah, kemudian hasilnya ini akan menggantikan nilai Z5 gitu ya, akan menggantikan nilai Z5. Jadi Z5 yang baru itu adalah hasil dari perkalian dot product ya, dot product antara ZI dengan WI. Nah, operasi image enhancement yang berdasarkan pada suatu konvolusi itu yang pertama adalah pelembutan citra atau image smoothing. Image smoothing ini operasi image enhancement yang bertujuan untuk mengurangi noise atau derau pada citra. Nah, ini adalah gambar Lena yang mengandung noise. Noise itu di dalam image processing ada bermacam-macam. Ada yang namanya salt and pepper, garam dan merica. Jadi seperti taburan garam dan merica yang ditaburkan ke atas sebuah kertas begitu ya. Nah, dia akan membentuk suatu noise yang namanya salt and pepper. Ya, salt and pepper noise. Ada juga namanya Gaussian noise. Ada juga namanya speckle noise dan sebagainya. Ya. Derau pada citra umumnya berupa variasi-variasi intensitas suatu piksel yang tidak berkorelasi dengan piksel tetangganya. Jadi derau atau noise itu sebenarnya adalah suatu nilai piksel yang tidak memiliki korelasi dengan piksel-piksel tetangganya. Ya. Piksel-piksel yang mengalami noise itu umumnya berfrekuensi tinggi. Jadi piksel noise itu ada piksel yang mempunyai frekuensi yang lebih tinggi. Ya. Sedangkan komponen citra yang berfrekuensi rendah umumnya piksel bernilai konstan, yaitu piksel-piksel yang bukan noise. Ya. Nah, pelembutan citra itu bertujuan untuk menekan komponen yang berfrekuensi tinggi, gitu loh. Jadi yang piksel-piksel yang berfrekuensi tinggi yang berupa noise itu akan direduksi nilainya, ya. Dan sekaligus juga meloloskan komponen atau piksel-piksel yang berfrekuensi rendah, yaitu yang bukan noise gitu. Itu tujuan operasi pelembutan citra. Nah, cara pelembutan citra itu adalah dengan cara mengganti suatu piksel dengan nilai rata-rata dari piksel-piksel tetangganya. Nah, kalau misalnya piksel-piksel tetangga itu kita hitung adalah yang berjarak D ya, berjarak ke sini ya, berjarak satu satuan ke sini. Nah, ini saya gambar ya. Nah,
Ini pixel yang di tengah ya, ini pixel yang di tengah. Nah, sekarang kalau misalnya kita ambil pixel-pixel yang jaraknya satu satuan ke kanan, satu satuan ke kiri, satu satuan ke atas, satu satuan ke bawah, maka ada 5 buah pixel ya, ada 5 buah pixel. Ya. Nah, kemudian kita hitung rata-rata 5 buah pixel ini. Kita hitung rata-ratanya. Kita hitung rata-ratanya. Jadi kita jumlahkan saja nilai pixelnya ini. Lalu kita bagi dengan banyaknya pixel ini, yaitu 5. Kalau di sini 5. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita ambil pixel-pixelnya itu berjarak satu ke atas, satu ke kanan, satu ke kiri, satu ke atas, satu ke bawah, kemudian satu lagi diagonal ya, di sini. Ya, satu lagi sini. Nah, berarti sekarang tetangga pixel itu adalah sebanyak 8 buah tetangganya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ditambah dengan dirinya sendiri berarti jumlah pixelnya ada 9. Nah, maka kita rata-ratakan. Kita hitung rata-rata 9 buah pixel ini ya. Kita hitung rata-ratanya. Lalu nilai hasil rata-rata itu akan menggantikan nilai pixel yang di tengah ini. Sebagai contoh, misalkan kita tinjau 9 buah pixel ya, atau 8 pixel bertetangga. Ini adalah pixel yang akan kita modifikasi nilainya, 150 ini. Nah, nilai ini akan kita ganti dengan rata-rata dari semua pixel, dari 9 buah pixel ini. 104 ditambah dengan 100, ditambah 108, tambah 99, tambah 150, tambah 98, tambah 95, tambah 90, tambah 85. Dibagi dengan 9. Hasilnya 103,22. Kita bulatkan ke integer terdekat, yaitu 103. Berarti sekarang 150 itu diganti dengan 103. Nah, untuk memodifikasi nilai ini bagaimana? Nah, kita geser lagi ya jendelanya itu. Ya, kita geser lagi jendelanya itu. Kita ambil pixel-pixel yang ini. Ya. Berarti kita jumlahkan ini tambah ini, 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 bagi 9. Ini akan menggantikan nilai ini. Demikian seterusnya. Ya. Nah, operasi perata-rataan tadi, yaitu mengganti nilai pixel dengan nilai rata-rata dari semua pixel tetangganya, termasuk dirinya sendiri, itu dapat dipandang sebagai operasi konvolusi citra FY dengan sebuah penapis atau sebuah kernel, ya, atau sebuah mask yang kita sebut dengan mask Hx, Y. Nah, penapis H ini disebut dengan penapis rerata atau min filter. Penapis min filter itu kalau ukurannya 3x3, maka nilainya adalah 1/9. Ya, setiap elemen ini 1/9, 1/9, 1/9, 1/9. Atau 1/9 kali ini, matrik ini. Sama saja ya kan? Nah, jumlah nilai semuanya ada berapa nih? Jumlah semuanya 1/9 tambah 1/9 tambah 9, ada 9 kali ya. Jumlahnya semuanya sama dengan 1. Nah, jadi nanti hasil konvolusinya itu kita bagi dengan 1. Ya, kan demikian ya kalau aturan konvolusi. Kita kalikan dengan nilai-nilai massnya, lalu kita bagi dengan jumlah semua nilai di dalam filter atau penapisnya. Nah, karena di sini cuma 1/9, jumlahnya semuanya 1, kita bagi dengan 1 berarti sama saja, tidak ada pembagian. Nah, jadi kalau misalnya pixel ya, dengan contoh yang sama seperti tadi, pixel yang tengah ini akan kita konvolusi dengan filter min filter seperti ini, maka kita kalikan ya, 104 kali 1/9 tambah 100 kali 1/9 tambah 108 kali 1/9 tambah 99 kali 1/9 tambah 9 dan seterusnya ya, seperti ini. Hasilnya sama, 103,2. Ya kan, ya tetap ya sama ya, karena operasi yang ini tadi itu dapat, ini kan dibagi dengan 1/9 dibagi 9 ini. Ini kan sama saja kita menuliskan 1/9 dikali dengan 104, ingat, tambah dengan 1/9 dikali dengan 100, dan seterusnya. Ya, tambah dengan 85 dikali 1/9. Jadi ini sama saja kan, operasi konvolusi ini mengalihkan dengan filter dengan sebuah mask yang berukuran 3x3, yang nilai-nilainya adalah 1/9. Ya, 1/9 dan seterusnya. Ya, hasilnya sama. Nah, ini contoh, nanti akan saya demokan ya. Ini contohnya gambar
Ini gambar paprika seperti ini, cabai begitu ya. Kemudian saya tambahkan noise ya. Noise-nya kategorinya kalau di MATLAB itu bisa kita pilih salt and pepper, yaitu garam dan merica gitu ya. Dengan variansinya 0,1 ya. Ini variansinya ini. Nah, image noise ya, kita tambahkan image ini yaitu image paper BMP ini kita tambahkan dengan noise salt and pepper dengan variansinya 0,1, hasilnya adalah sebuah image baru yaitu e-noise. Nah, IMSOI saya tampilkan ya, ini gambarnya IMSOI. Kemudian IMSOI noise, saya tampilkan ini. Nah, sekarang filternya adalah ini ya, masknya adalah suatu matrik yang berukuran 3x3 yang elemennya 1/9, 1/9, 1/9, jadi ini ya, ini matrik G di sini. Nah, sekarang kita konvolusi. Nah, kalau di MATLAB itu fungsinya namanya konvolusi. Ya, konvolusi image e-noise ini dengan G, dengan filter G. Ya, nah kita simpan hasilnya di e-filter gitu ya. Nah, tampilkan, lihat nih sekarang ya. Sekarang noise-nya udah berkurang ya, udah berkurang. Yang ada di sini ini akhirnya citra yang namanya citra hasil operasi konvolusi dengan filter rata-rata, min filter seperti itu. Nah, contoh lainnya Nilena ini, kemudian kita konvolusi dengan min filter hasilnya ini. Apa yang dapat kamu lihat dari sini? Gambarnya bagaimana? Gambarnya menjadi lebih apa? Saya tanya lebih blur, Pak. Lebih lebih buram, ya, blur. Ya, gambarnya akibat dari operasi min filter ini gambarnya menjadi blur, ya, blur ya atau kabur begitu ya. Nah, memang pelembutan citra dengan penapisan rata-rata ini akan menghasilkan efek blurring, ya. Efek blurring itu ya, terjadi karena kita melakukan perata-rataan pixel. Ya, setiap pixel itu kita ganti dengan rata-rata dari nilai tetangganya. Oleh karena itu, suatu teknik untuk mendapatkan gambar yang blur, ya, itu adalah dengan melakukan penapisan sumbu gambar itu dengan rata-rata. Jadi misalnya kamu punya gambar nih, kamu ingin memblurkan gambar tersebut, ya, maka teknik blurringnya itu adalah konvolusikan gambar tersebut dengan min filter. Hasilnya akan menjadi gambarnya menjadi blur seperti itu. Jadi ini blurring itu yang adalah efek samping ya dari operasi pelembutan citra, gitu ya. Efek blurring ini terjadi karena ini ya karena kita melakukan perata-rataan pixel-pixel. Nah, ini contoh lain nih. Ini adalah gambar gambar rerumputan seperti ini. Nah, kita ingin memblurkannya, ya. Nah, kan kamu bisa tuh pakai Photoshop. Kalau pakai Photoshop ini gambarnya blur. Nah, maka di dalamnya itu sebenarnya yang terjadi itu adalah gambar tersebut dikonvolusi dengan sebuah penapis rata-rata yang berukuran 3x3 seperti ini. Ini filter image-nya. Ya. Nah, terjawablah ya. Gimana cara menghasilkan gambar yang blur? Ya udah, kamu konvolusi saja gambar tersebut dengan sebuah filter min filter yang berukuran 3x3 seperti itu. Nah, penapis rata-rata itu tidak hanya ukurannya 3x3 ya. Ini juga ini ada juga yang ukurannya 5x5 ya, 5x5. Berarti kita bagi ya dengan 1/25 ya, 1/25. Berarti di sini window-nya berukuran 5x5 ya, window-nya masknya atau window-nya itu 5x5 atau 1/49 ya, 1/49. Ini kalau 7x7 ya, 7x7. Nah, ini contoh trade off antara noise ya dengan blurring. Nah, ini original image-nya. Sekarang kita konvolusi dengan min filter yang berukuran 3x3 ya, 3x3. Hasilnya gambar ini ya. Kemudian dengan 5x5 hasilnya ini 7x7, 15x15, 25x25. Ya, 3x3 belum terlalu ini ya. Belum terlalu blur dia itu. Tapi kalau udah 25x25, nah sudah makin blur dia itu ya, 25x25. Nah, ini contoh yang lebih jelas ini diambil dari bukunya si Gonzalez juga. Ini sebuah image ya, sebuah image. Kemudian di sini ada lingkaran dengan diameternya 25 pixel. Kemudian antara setiap lingkaran itu jaraknya dengan lingkaran lain sejarak 15 pixel.
Kemudian ini adalah beberapa bojor sangkar yang berukuran 3 kali 3, 5 kali 5, 9 kali 9, sampai 55 kali 5. Ya. Nah, kemudian antar setiap bojor sangkar itu jaraknya 25 piksel. Kemudian ini adalah batang ya, vertical bar. Bar yang lebarnya 5 piksel, ya, tingginya 100 piksel. Jarak antar bar itu 20 piksel. Kemudian ini adalah karakter huruf A yang fontnya berukuran 10 sampai 24 ya, 10 sampai 24 ya. Kemudian ini adalah bojor sangkar yang berisi noise ya. Ini ada yang berukuran 50 kali 120. Nah, sekarang apa efeknya kalau kita melakukan operasi konvolusi dengan min filter ya. Ini original image-nya. Sekarang kita konvolusi dengan filter 3 kali 3. Belum terlihat blur-nya ya. Nah, sekarang 5 kali 5 apa yang sudah mulai kelihatan agak blur gitu ya. Belum kelihatan ya. Nah, ini ya noise-nya sudah mulai sudah mulai ini ya. Udah mulai nggak tampak ini. Ya, noise-nya ini. Bandingkan ya. Ini dengan ini ya, sudah mulai. Sekarang kalau 9 kali 9. Nah, bojor sangkarnya sekarang sudah mulai blur gitu ya, lingkarannya juga sudah mulai blur. Kemudian yang barnya ini juga sudah mulai blur. Yang noise apalagi mungkin blur. Kemudian dengan filter 15 kali 15 udah semakin blur ya. Dengan 35 kali 35. Nah, jadi kesimpulannya adalah untuk mendapatkan efek blur yang ekstrim, maka konvolusilah citra tersebut dengan min filter yang ukurannya lebih besar ya. Jangan 3 kali 3, kalau 3 kali 3 masih belum terlalu ini. Tapi dengan ukuran 35 kali 35 misalnya, atau 15 kali 15, ini sudah makin blur gambar tersebut. Nah, kemudian ini gambar dari teleskop Hubble ya, Hubble. Kemudian ini dikonvolusi dengan filter yang berukuran 15 kali 15. Ini dia. Ya, 15 kali 15. Kemudian hasil blurring ini di thresholding ya. Di thresholding itu artinya apa? Dipetakan ke dua buah nilai ya, yaitu ke nilai 0 dan 1. 0 jika nilai pikselnya misalnya kecil dari suatu threshold, kecil dari T. 1 jika nilai thresholdnya itu ya lebih besar atau sama dengan T. Nah, ini hasil konvolusinya. Bukan, ini hasil thresholdingnya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Nah, penapis rata-rata atau min filter itu disebut juga dengan penapis lolos rendah atau low pass filter. Jadi di dalam teori penapisan atau image filtering itu ada dua macam penapis. Yang pertama penapis lolos tinggi atau high pass filter. Yang kedua penapis lolos rendah atau low pass filter. Nah, kenapa disebut low pass filter? Karena penapis ini akan menekan komponen-komponen yang berfrekuensi tinggi. Nah, komponen-komponen yang berfrekuensi tinggi itu umumnya adalah pixel draw, ya, pixel draw atau pixel tepi, edge pada gambar. Nah, itu adalah pixel-pixel yang memiliki frekuensi yang tinggi. Nah, kalau gambar tersebut difilter dengan penapis lolos rendah, maka penapis ini akan mereduksi, akan mengurangi pixel-pixel yang memiliki frekuensi tinggi tadi, dan akan meloloskan komponen yang berfrekuensi rendah. Artinya pixel-pixel yang nilainya berfrekuensi rendah itu tidak akan diapa-apakan gitu ya. Artinya tidak akan ditekan, tidak akan direduksi. Ciri-ciri dari penapis lolos rendah gini, ada aturannya. Semua koefisien dari penapis itu harus positif. Ya, tidak boleh yang negatif. Kemudian jumlah semua koefisien itu harus sama dengan 1. Ya. Ini contoh penapis lolos rendah. Ini contoh penapis lolos rendah. Ini semuanya kan positif. Dan jumlah semuanya lebih mana contohnya? Min filter ini adalah contoh yang penapis lolos rendah. Nah, ini min filter ini adalah high, ini contoh dari low pass filter. Ya, karena semuanya positif dan jumlahnya sama dengan 1. Ya, jumlahnya sama dengan 1.
Jika jumlah semua koefisien lebih besar dari 1, maka konvolusi menghasilkan penguatan. Tidak diinginkan kan kalau misalnya konvolusi itu menghasilkan penguatan. Artinya pixel-pixel noise itu menjadi lebih tinggi nilainya gitu loh. Ya. Jika jumlah semua koefisien kurang dari 1, maka yang dihasilkan adalah penurunan. Ya, kurang dari 1. Dan nilai mutlak setiap pixel di seluruh bagian citra berkurang. Akibatnya citra sepelebutan tampak lebih gelap. Nah, tapi ada beberapa pengecualian ya. Ada beberapa low pass filter yang jumlah seluruh nilainya itu tidak sama dengan 1, tapi mendekati 1 seperti ini. 1/10, 1/10. Kalau kita jumlahkan semuanya, ini ditambah 1/5 ya. Nah, ini jumlahnya tidak persis, tidak sama dengan 1. Jadi ada beberapa pengecualian ya. Tapi yang jelas semua koefisiennya harus positif ya. Dan jumlah semua koefisiennya harus sama dengan 1, kecuali ada beberapa ya, ada beberapa yang tidak sama dengan 1. Nah, seperti ini tidak sama dengan 1 ini ya. Nah, ya, ada beberapa pengecualian memang, tapi dia termasuk low pass filter ya, karena dia akan mereduksi pixel-pixel yang mempunyai frekuensi tinggi dan akan meloloskan pixel-pixel yang bernilai rendah ya. Jadi kalau jumlah koefisiennya lebih besar dari 1, konvolusinya menghasilkan penguatan. Penguatan pixel-pixel yang frekuensi tinggi, berarti itu tidak diinginkan. Kalau kurang dari 1, ya berarti penurunan, ya, dan nilai mutlak setiap pixel akan berkurang. Nah, mari kita lihat beberapa contoh penapis lolos rendah lainnya, ya, low pass filter. Nah, penapis lolos rendah lainnya adalah filter Gaussian mask. Filter Gaussian ini digunakan untuk melakukan pelembutan citra ya, sama seperti penapis rata-rata ya, seperti mean filter, tetapi di sini penapisnya didasarkan pada fungsi Gaussian. Jadi fungsi Gaussian dengan yang 2 dimensi seperti ini ya. Nah, bentuk kurvanya kan begini. Ini kurvanya nih, atau begini. Ya, sama saja. Kemudian kita sampling ya. Kita sampling nilai-nilai ya, nilai-nilai fungsi Gaussian ini. Nilai yang di tengah ini nilainya memiliki nilai yang paling besar. Ya. Sebab itu merupakan nilai puncak ya. Nilai puncaknya itu. Nah, ini yang di tengah ini. Nah, semakin jauh dari puncak, dari center ini, nilainya berkurang ini. Ya. Ini 2, 1, 1, 1, 2, 1. Gitu ya. Nah, jadi nilai kan memang sesuai dengan bentuk kurvanya ya. Kurvanya ini semakin menjauh dari tengah ini, nilai fungsinya berkurang gitu ya. Nilainya berkurang, berturun di sini. Nah, seperti itu. Ya. Tapi di tengah itu nilainya tinggi. Jadi nilai bobot pada emas ini akan menurun ya ketika dia menjauh dari nilai ini. Nah, ini adalah sebuah penapis lolos rendah yang disebut dengan Gaussian mask yang berkurang 3x3. Yang nilainya adalah 1/16 ya, ini dikali 1/16 ya, 1/16, 2/16, 1/16, 2/16, 4/16, 2/16 seterusnya. Kalau ini adalah yang berukuran 7x7 ya, 7x7 ya. Tapi ini harus dibagi lagi ya, dibagi lagi dengan berapa nih ya. Nah, oh tidak nih, ini tidak dibagi. Kalau ini kan kalau dikali seperti ini ya, ini Gaussian ya. Oke. Nah, ukuran penapis itu bergantung pada variansi ya, variansi. Ini variansi simpangan baku ya. Ini simpangan baku nih. Ya, simpangan baku. Nah, simpangan baku ini akan menentukan derajat pelembutan. Makin besar nilai simpangan baku ini akan makin lembut citra tersebut, makin blur dia. Semakin kecil nilai simpangan baku ini, semakin semakin kurang blur dia. Ya, semakin kurang lembut begitu. Nah, jadi ini adalah contoh kurva Gaussian dengan variansi, dengan simpangan bakunya 1, simpangan bakunya 3, simpangan bakunya 5. Nah, kalau kita sampling fungsi Gaussian 2 dimensi dengan variansinya 3, kita akan memperoleh massnya itu yang berukuran 15x15. Ya, ingat ya bahwa kalau kita melakukan konvolusi, nanti hasilnya harus dibagi dengan jumlah semua bobot-bobot dalam ini ya. Jadi meskipun di sini tidak dituliskan dalam bentuk seperberapa gitu ya,
nanti hasil konvolusinya harus nantinya dibagi dengan jumlah seluruh nilai yang ada di sini. Kan gitu aturan konvolusi ya. Kalau tidak dibagi nanti nilainya akan besar sekali gitu ya. Makanya ini dibagi dengan jumlah seluruh nilai yang ada di sini. Nah, ini bagian terakhir ya. Ini contoh gambar yang melakukan pelembutan dengan atau blurring dengan Gaussian mask gitu ya. Gaussian mask. Jadi kita punya gambar ini aslinya. Sekarang saya akan blurring gambar itu dengan Gaussian mask ya. Mask yang kecil dengan simpang baku yang kecil hasilnya blurringnya seperti ini ya. Kalau masknya kalau simpang bakunya besar gitu ya, ini akan strong smoothing gitu. Ya. Nah, ini contoh kalau ini gambar kalau misalnya di sini ininya simpang bakunya itu adalah 1 ya, 5, 10, 1030 ya gitu. Nah, jadi ini perbedaan antara Gaussian dengan smoothing ya. Jadi kalau gambarnya ini kita lakukan smoothing dengan filter min filter hasilnya begini. Kalau dengan Gaussian hasilnya begini. Nah, jadi kalau kamu lihat ya di Photoshop itu ada menu blur ya. Nah, menu blur itu ada pilihannya macam-macam itu. Ada Gaussian, ada apa lagi gitu ya. Oke, saya kira sampai di sini saja. Nanti kita lanjutkan untuk bagian yang lainnya. Ada pertanyaan sampai sini sebelum kita tutup? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Belum sih Pak, ya. Cukup jelas, Akmal? Cukup jelas Pak. Oke, ya. Jadi kesimpulannya adalah untuk melakukan blurring, untuk menghasilkan efek blur pada gambar, kita dapat melakukan operasi image smoothing, pelembutan citra. Bisa dengan menggunakan min filter, ya, bisa menggunakan Gaussian filter, gitu. Ya, kalau min filter berarti diambil dari rata-rata dari pixel-pixel tetangganya. Kalau Gaussian filter berarti menggunakan fungsi Gaussian yang disampling, ya, yang disampling seperti itu. Oke, sampai di sini materi kita ya hari ini sampai di sini saja. Ini tadi ya, sampai di sini. Nanti kita lanjutkan. Nah, oh ya ini kamu tahu nggak kenapa nih dibagi 1/16-nya? Ya, karena nanti setelah dikonvolusi itu nantinya hasil konvolusi itu dibagi dengan 16 gitu ya. Ini kan 1 tambah 2 tambah 1, 3 tambah 1 4 tambah 2 6, 10, 12 ya. 12 tambah 13 tambah nih 15 16 ya. Jadi sebenarnya enggak ditulis 1/16 pun ya, seperti ini ya, itu enggak apa-apa nih. 1/16 ini misalnya tidak kalian sertakan ya. Ini ya. Nah, ini misalnya yang ini dibuang aja gitu. Enggak masalah, sebab nanti hasil konvolusinya tetap kalian bagi dengan 16 gitu. Nah, ya. Jadi ini sama saja. Ini juga bisa juga ini seperberapa nih dijumlahkan semuanya. Ya. Enggak tahu ini berapa nih ya, jumlahkan semuanya ini. Nanti dibagi dengan hasil penjumlahan itu. Ini juga sama nih. Ya, ini juga sama. Nah, ini dengan mengambil simpang bakunya sebesar 3. Ya, jadi dari ini, dari fungsi Gaussian ini dengan simpang, kan fungsi Gaussian ini bentuknya seperti ini nih. G tau XY seper 2pi tau kuadrat X min P. Jadi sininya simpang baku ini. Nah, jadi kita sampling, kemudian kita masukkan nilai ini ya, kita masukkan nilai ini, nilai sama dengan 3 di sini. Nah, kemudian dengan XY kita substitusikan nilai X 0, 1, 2, 3 dan terusnya ya. Nah, nanti kita pilih, kita ambil beberapa. Hasilnya adalah ini. Gitu. Oke lah ya. Sampai di sini materinya, nanti kita lanjutkan pada hari Senin yang akan datang. Jangan lupa mengerjakan tugas yang histogram equalization dan histogram specification ya. Oke lah, saya cukupkan sampai di sini. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mengisi daftar hadir. Waalaikumsalam.